Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca cuitan saya, Awalil Rizky, di platform X atau Twitter. Kali ini membacakan 5 cuitan. Masih melanjutkan 2 pembacaan sebelumnya, yaitu terkait dengan topik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2025 yang banyak diperdebatkan hingga kini. Jadi ada para pihak, terutama ekonom, yang memberikan kritik, bahkan satu lembaga think tank menulis surat kepada Badan Statistik PBB agar BPS dalam konteks perhitungan ini diaudit. Nah, tetapi pada saat bersamaan berturut-turut, baik itu juru bicara istana, kemudian BPS sendiri berkali-kali memberikan penjelasan, dan beberapa ekonom yang memihak juga memberikan penjelasan. Nah, saya mengajak para pemirsa melewati juga follower Twitter saya, maksudnya baru mendudukkan persoalannya. Saya belum menyatakan pendapat saya, tapi supaya para follower saya di Twitter maupun pemirsa saya di YouTube ini bisa mengikuti perdebatan, perbincangan yang saya kira bagus lah sebagai sebuah wacana di mana rakyat mulai membicarakan hal-hal yang tidak sehari-hari, tetapi sangat penting sebenarnya bagi mereka. Nah, kali ini saya membicarakan di cuitan pertama dan seterusnya nanti terkait dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 itu dari sisi komponen pengeluaran. Dulu kelompok cuitan pertama adalah terhadap angka pertumbuhannya tahun ke tahun, kuartal per kuartal, kemudian juga nilai PDB-nya, nilai nominalnya. Nah, pada kelompok cuitan kedua yang lalu itu saya membacakan secara sektoral, karena pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat secara sektoral, 17 lapangan usaha. Lalu kali ini saya melihat dari komponen pengeluarannya. Pengeluaran itu bisa juga disebut permintaan. Jadi barang-barang itu dipakai untuk apa saja. Nah, yang pertama adalah saya tampilkan cuitan untuk data selama 16 tahun terakhir ya, dari 2011 sampai 2025 terkait dengan komponen konsumsi rumah tangga. Itu adalah porsi terbesar, cenderung rata-rata di kisaran 50% dari total PDB, dari total produksi domestik bruto, produksi barang dan jasa. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah pertumbuhannya. Nah, kalau pertumbuhan itu dihitungnya dari yang harga konstan ya, bukan harga pasar. Nah, di sini ada informasi kan yang kita sudah ketahui juga dari sebelumnya, pertumbuhan ekonomi berarti total seluruh komponen itu 5,12. Nah, jika khusus konsumsi rumah tangga itu 4,97% di triwulan 2 2025. Triwulan itu dari 1 April sampai 30 Juni. Nah, 4,97 itu sebetulnya termasuk rendah. Nah, ini salah satu diskusi ya. Karena biasanya kalau pertumbuhan ekonomi lebih dari 5%, itu pertumbuhan konsumsinya juga mendekati itu, berdekatan banget. Nah, ini pertumbuhan ekonominya 4,97, jadi agak sedikit hitungannya termasuk berjarak dari 5,12. Itu sedikit polanya tidak sama dengan biasanya. Nah, yang lain lagi dari gambar itu yang saya perlihatkan, yang biru menunjukkan tahunan, selama setahun pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Dengan demikian yang 2025 belum ada ya, karena masih berjalan separuh kan. Nah, sementara yang orange adalah pertumbuhan setiap triwulan 2-nya di masing-masing tahun. Nah, kalau dilihat gambar itu kan ya memang yang triwulan 2 ini di beberapa waktu ini ya beriris, hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, dulu juga begitu, hanya ada perubahan pola pada saat pandemi dan ketika pemulihan sampai 2023 ya, 2020 ketika pandemi sampai itu berubah. Tapi biasanya nyaris sama tuh dari dulu. Pertumbuhan ekonomi sedikit di atasnya. Berarti dengan demikian kita kesimpulan dari cuitan saya ini yang membuat 5,12 itu bukan konsumsi rumah tangga, karena konsumsi rumah tangga bahkan lebih rendah dari tahun lalu. Tuh ya. Nah, cuitan pertama. Cuitan kedua, nah kembali mengulangi data yang tadi, data pertumbuhan konsumsi rumah tangga, tetapi sekali ini saya buat yang tahunannya. Tadi kan di sebelah hanya triwulan 2 dengan tahunan, ini saya ambil tahunannya. Konsumsi rumah tangga dicerminkan oleh yang biru itu, berarti 2025 belum kan?
baru sampai 2024 yang setahun. Disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah itu ya, nah pertumbuhan ekonomi yang orange ya. Nah itu kelihatan kan, pertumbuhan ekonomi itu memang sering hampir sama dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kecuali di saat-saat pandemi dan pemulihannya itu yang agak sedikit berubah pola. Nah tetapi di tahun 2025 yang di 3 bulan saja, di triwulan 2, itu tadi sudah kita katakan di cuitan pertama, polanya agak sedikit berbeda dengan 2024 dan 2023. Atau kalau sama, kalau umpama nanti ternyata sama, berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia, kalau ternyata setelah setahun sama di 2025 ini, berarti nanti lebih dari 5% dong. Kira-kira gitu ya. Nah, masalahnya kita tunggu apakah konsumsi rumah tangga masih bisa bertahan mendekati 5, jadi ini 4,97 kan dekat dengan 5, lalu berarti pertumbuhan ekonomi di atasnya, apakah ini akan mencerminkan untuk setahun? Itu maksud cuitan kedua ini. Ini juga yang menjadi bahan para pengkritik ya. Nampaknya pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 ini bukan ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Ditopang tuh maksudnya didorong. Kalau topangan karena dia separuh porsi, ya tetap dia bempernya. Itu yang kedua. Cuitan yang ketiga adalah komponen lain, komponen kedua yang terbesar namanya pembentukan modal tetap bruto. Kadang disebut juga investasi, tapi pengertian investasinya investasi dalam perekonomian, dalam angka PDB, bukan investasi dalam bentuk yang diumumkan oleh misalnya Badan Koordinasi Penanaman Modal. BKPM itu khusus investasi yang dilaporkan oleh para korporasi ya. Kalau si BPS ini menghitung mau di pertanian rakyat atau UMKM, diestimasi juga PMTB-nya, tidak hanya yang di perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang nampaknya sangat berbeda pola dengan yang selama ini terjadi. Nah, di grafiknya itu saya gambarkan pertumbuhan khusus triwulan 2 dan setahun untuk masing-masing tahun ya PMTB-nya. Nah, kalau kita lihat yang biru itu tahunan, kemudian yang orange itu triwulanan. Nah, triwulan 2 ini tumbuhnya 6,99. Ini tertinggi kedua selama kurang lebih 13 tahun terakhir ya, sejak 2013. Yang lebih tinggi dari dia hanya 2021, sebanyak 7,52. Ini kan 6,99. Tapi yang 7,52 itu bukan karena hebat, karena sebelumnya jatuhnya terlalu jauh ya. Karena kalau ibarat jatuh tangga itu banyak, maka misalnya kita jatuh tangga 3 tingkat kan, 4 malah itu 4 tingkat, lalu kita naik 7 tingkat, sebetulnya kita kan di tangga keempat kan, karena mengkompensasi yang turun. Jadi 7,52 di 2021 itu lebih karena kejatuhan. Nah, sementara yang 6,99 ini murni karena polanya tahun kemarin 4,42. Ini yang dianggap anomali oleh banyak pengkritik. Dari mana datangnya PMTB yang naiknya sampai 6,99%? Dari informasi yang kita dulu baca, From Manufacturing Index, angka industri lah, angka ekspektasi persepsi industri atau laporan industri dari pelaku industri menunjukkan mereka kontraksi di 3 bulan ini. Berarti kan dia tidak mungkin investasi kan konteksnya. Penjualan mobil motor misalnya juga stuck bahkan turun. Artinya tidak ada produksi motor dan mereka lalu membuat produksi motor mobil di 3 bulan itu untuk penjualan berikutnya. Ekspektasi mereka tentang penjualan real tidak mendukung. Begitu juga dengan penjualan rumah ya, real estate. Intinya ini dianggap oleh para pengkritik PMTB 6,99 datangnya dari mana? Investasi apa yang terjadi? Nah, mungkin nanti di assessment saya akan ulas ya, tapi ini kan Twitter hanya memberikan gambaran. Itu salah satu topik utama dari perdebatan anomali ya istilahnya para pengkritik. Nah, kemudian cuitan terakhir, nah kan tidak hanya konsumsi rumah tangga, tidak hanya PMTB, tapi juga ada konsumsi pemerintah, ada ekspor, ada impor. Ya, kira-kira tuh komponen itu kan begitu. Nah, itu saya gambarkan dari data BPS khusus triwulan 2 2025. Yang merah itu untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi atau PDB, berarti rata-rata keseluruhannya. Nah, kalau khusus konsumsi rumah tangga tadi kita sudah bahas 4,97, di bawahnya sedikit. Khusus PMTB di atasnya 6,99. Lalu yang di atas dari rata-rata adalah konsumsi lembaga non-profit pendukung rumah tangga ini, yayasan, asosiasi ya.
cukup besar juga kan, karena banyak ormas yang resmi ya, yang besar-besar yang bayar pajak. Nah, lalu ekspor itu cukup besar 10,67%, cuma impornya 11,65%. Jadi sebetulnya neto ekspornya masih kecil ya. Ini bingung nih mungkin kalau kita tidak terbiasa, karena untuk ekspor barang itu memang kita surplus, tapi kalau barang dan jasa kita negatif. Ini antara lain juga tercermin dari pertumbuhan impor barang dan jasanya sedikit lebih tinggi daripada ekspor barang dan jasa. Nah, itu kira-kira gambaran kita terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 dilihat dari sisi komponen pengeluaran. Suka juga disebut komponen permintaan. Mudah-mudahan informasi dari cuitan saya ini bermanfaat buat para pemirsa.